Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya Aprilia Rasana akan menjelaskan materi di mata kuliah kajian kurum pendidikan matematika. Untuk pertemuan pertama ini, setelah tadi kita sudah perkenalan dan kontrak perkuliahan, untuk materi hari ini adalah tentang hakikat kurikulum. Apakah kalian yang kalian ketahui tentang kurikulum? Tentu saja tidak asing ya bagi kita yang di program studi pendidikan, terutama pendidikan matematika. Dan di sini kita akan belajar tentang kurikulum itu. Bagaimana kurikulum itu dan bagaimana konsep kurikulum di Indonesia maupun di dunia seperti itu ya. Adakah yang sudah tahu apa itu kurikulum atau definisi kurikulum? Ya, mahasiswa bisa melihat, juga bisa sambil searching ya untuk melihat definisi kurikulum. Nah, mahasiswa bisa menyimak di sini ya. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata bahasa Latin, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurir artinya tempat berlari. Ya, memang agak jauh mungkin ya, kalau kita bandingkan di sini, kenapa sering digunakan dalam pendidikan begitu. Kita bisa melihat ya arti secara keseluruhannya bahwa ada yang mendefinisikan kalau kurikulum itu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari, mulai dari garis start sampai dengan finish. Nah, sedangkan digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kurikulum, ya, definisi kurikulum di sini lebih ke rencana atau pengaturan. Ya, bagaimana kita akan menempuh ya suatu target atau tujuan tertentu begitu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya pasal 1 ayat 13 juga menyebutkan di sini, ya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai apa? Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi sini lebih ya, nanti perangkat kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau target kita begitu. Nah, di sini mahasiswa bisa melihat video tentang perjalanan kurikulum di Indonesia ya, yang sudah berganti beberapa kali. Silahkan bisa disimak dulu. Nanti salah satu bisa menyampaikan pendapatnya ya, tentang videonya. Responnya bisa disampaikan di Elita di forum diskusi. Kita lanjutkan dulu tentang kurikulum, yaitu di fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum untuk apa gitu ya? Kurikulum tidak hanya diberikan untuk guru saja atau siswa itu sendiri, tapi bisa digunakan untuk kepala sekolah, orang tua, hingga masyarakat. Untuk guru, kurikulum tentunya berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sini nantinya mahasiswa menjadi calon-calon guru, calon mendidik,
Tentunya kurikulum ini akan sangat membantu nanti dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan untuk kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Untuk orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Hingga masyarakat pun di sini juga disampaikan, kurikulum juga diperlukan untuk memberi bantuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Dan tentunya untuk siswa pasti ya sebagai pedoman dalam belajar. Ya, bagaimana kita melihat ya pencapaian apa yang harus dilakukan ya ketika kita melihat kurikulum. Nah, fungsi lain di sini ada beberapa hal juga ya. Fungsi penyesuaian. Bagaimana kurikulum tadi harus mengarahkan siswa ya agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Nah, di sini siswa tidak hanya belajar sudah selesai, tetapi bagaimana bisa adaptif terhadap lingkungan. Ya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian fungsi integrasi di sini kurikulum ya mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Dan untuk fungsi diferensiasi, tentu saja harapannya ya kurikulum tadi mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Jadi ketika kita melihat ya ada siswa yang berbeda begitu ya, kita bisa memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa tersebut. Fungsi lain juga ada ya sebagai fungsi persiapan. Ya, bagaimana dengan adanya kurikulum siswa tadi mampu mempersiapkan gitu ya untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian fungsi pemilihan di sini sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya tentunya. Dan fungsi diagnostik di sini harapannya kurikulum tadi bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi serta kelemahan yang dimilikinya. Nah, tadi beberapa fungsi ya dari kurikulum. Kita tadi sudah melihat ya definisi kurikulum seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa. Nah, untuk saat ini ya keadaan kurikulum di Indonesia tentu saja dinamis gitu ya, berubah gitu ya. Kurikulum 2013, kemudian 2013 revisi. Saat ini ada kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, begitu ya. Tentunya ada perubahan-perubahan. Nah, apakah membuat sakit kepala? Nah, ini banyak meme-meme yang menyampaikan seperti ini ya. Tapi harapannya kita di dunia akademis bisa bersikap lebih baik gitu ya. Yaitu kita adaptif. Apalagi calon-calon bagi guru, calon-calon pendidik, ya harus siap dengan perubahan. Begitu ya. Dengan adanya zonasi mungkin ya isu-isu zonasi, PPDB, penerimaan peserta didik baru, kita juga melihat fenomena yang berbeda pastinya daripada sebelumnya begitu. Kondisi dulu kalau mau ke sekolah, mendaftar sekolah tidak ada zonasi. Ya yang tes masuk oke gitu ya, ataupun ketentuan lain. Tapi di sini ada zonasi sehingga ada pro dan kontra. Nah, tentu saja di sini mahasiswa pun juga boleh berpendapat ya pro atau kontra terhadap zonasi ini. Tapi setidaknya kita sebagai akademisi tentu saja kita bisa mempunyai perspektif yang baik dan tentu saja harus adaptif tadi terhadap perubahan. Kurikulum harus ganti ini, materi harus begini, ya kita harus adaptif, harus belajar dan menyiapkan diri untuk bisa menjalankan itu. Nah, ini fungsinya kenapa ada mata kuliah ya kajian kurikulum bernilai matematika agar kita sebagai calon pendidik matematika ya terutama mahasiswa
punya pandangan, membuka cakrawala terhadap kurikulum, ya, sebagai bekal nantinya mahasiswa ketika ada di lapangan, ya, ketika sudah lulus, seperti itu, agar melek terhadap perubahan, kita juga adaptif terhadap perubahan kurikulum itu. Nah, untuk pertemuan hari ini, pengantar dulu ya terkait hakikat kurikulum, dan selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mahasiswa bisa membuat mind mapping ataupun ringkasan ya tentang hakikat kurikulum untuk menambah wawasan ini. Jadi tidak berhenti di sini dan jangan puas untuk pertemuan pertama ini, agar materi ataupun sumber yang didapatkan lebih banyak. Untuk mengakhiri, di sini ada beberapa quote ya, bahwa setiap hal itu terus berubah kecuali perubahan itu sendiri, dan sebagai pendidik kita juga adaptif terhadap perubahan kurikulum, karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Jadi begitu juga kurikulum di Indonesia, begitu ya. Jadi dinamis dan kita harus adaptif. Terima kasih mahasiswa untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.